Oppo Find X8 adalah sebuah flagship yang akan menjadi perdebatan buat sebagian netizen. Karena HP belasan juta belinya HP Oppo, apakah memang semenarik itu? Apakah memang se-worth it itu? Dan apakah memang selayak itu? Jadi, untuk menjawab penasaran kalian soal HP ini, kita lakukan review dari Oppo Find X8 ini. Secara singkat, spesifikasi yang dibawa oleh HP ini tuh menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 9400. Ini adalah sebuah prosesor terbaru dari MediaTek. Kemudian RAM 12 GB untuk varian yang kita uji. Storage 256 GB untuk varian yang kita uji. Dan ini adalah sebuah spesifikasi flagship di akhir 2024, bahkan di awal 2025 yang sangat menarik banget. Jadi mari kita lakukan review dari Oppo Find X8 ini. Mari kita bahas HP ini. Aspek pertama yang akan kita bahas dari sisi kameranya dahulu. Jadi, kamera dari Oppo Find X8 ini adalah nilai jualan utama yang sangat menarik banget untuk kita bahas. Jadi, Oppo bekerja sama dengan Hasselblad membawa triple kamera belakang 50 megapiksel, utama, ultra wide, kemudian periskop 3 kali optical zoom, dan kamera depan sebesar 32 megapiksel. Secara kualitas ini surprisingly memang bagus banget, melebihi ekspektasi kita. Dan menurut kita secara kualitas gambar, dynamic range, audio, mikrofon, ini memang bagus dan layaknya sebuah HP flagship. Menurut kita kestabilannya buat dalam kondisi low light, dan yang kita paling suka adalah zero shutter lag ya. Kalau kita buat ambil foto tuh hampir nggak berasa ada delay-nya sama sekali. Jadi kita kalau mau nangkap momen itu bisa banget. Kita bahkan sempat pakai kamera ini untuk tangkap foto momen anak-anak ya guys, itu cepet banget ya untuk gerakannya. Dan itu good job banget buat Oppo, softwarenya bagus, dan kameranya juga bagus. Bahkan kita comparable kemarin dengan iPhone juga, ini menurut kita hasil videonya juga comparable banget dan bagus banget ya guys. Dan ini adalah sebuah apresiasi untuk Oppo dari sisi kamera, menurut kita kualitasnya kamera bagus. Cuma memang yang akan menjadi pertanyaan adalah desain kameranya yang mungkin sekarang sudah mulai umum bahkan di level entry. Tapi ya, kembali lagi, desain ini tuh termasuk bagus ya guys untuk sebuah flagship. Kesannya juga masih premium kok guys. Dan kalian bisa lihat tuh sampel foto dan videonya setelah ini juga. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Oppo Find X8 kalau kita gunakan buat perekaman video. Ini gambarnya sangat stabil banget ya. Untuk kualitas perekaman videonya juga cakep, dynamic range juga cakep, layaknya sebuah HP flagship. Detailnya juga cakep, bisa merekam sampai 4K 30 fps. Ini suatu hal yang bagus. 4K 60 juga bisa untuk kamera belakangnya, dan ini menarik banget. Tapi gimana mau guys? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, ini adalah sampel perekaman kamera belakangnya kalau kita gunakan buat perekaman video. Kamera depan maupun kamera belakang sama-sama bisa sampai 4K 60 ya guys, koreksi sedikit tadi. Dan ini menarik banget, bisa switchable lens juga ke kamera utama, ke kamera ultra wide, ke kamera telefoto, periskop 3 kalinya, kalau klaimnya 3 kali periskop. Kemudian kalau kamera utama, kamera ultra wide. Dan ini menarik banget ya, untuk kualitas kameranya cakep, stabil, dan gimana mau kalian untuk kualitasnya? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Oppo Find X8 kalau kita gunakan dalam kondisi low light ya guys. Ini cakep ya guys untuk kualitasnya. Memang sedikit catatan juga, ini mungkin karena low light ini dia kulit kita lebih halus. Kita juga nggak tahu kenapa. Ya mungkin ini akan bisa kita sarankan kepada Oppo untuk dikasih update software supaya bisa lebih dapat detailnya dalam kondisi low light untuk skin tone kita, muka kita ya khususnya. Tapi ini secara warna, secara noise-nya itu minim ya guys. Menurut kita secara lihat dari layar ya, dari preview layarnya termasuk minim. Tapi gimana mau kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Oppo Find X8 kalau kita gunakan dalam kondisi low light ya guys. Ini lebih tepatnya low light ya guys, memang low light banget. Dan gimana kalian untuk kualitas kamera belakang ini? Cakep banget, detailnya bagus banget. Kita bisa switchable lens seperti ini.
Ya, ini ke kamera ultrawide-nya juga bagus ya, warnanya juga masih cakep. Sangat jarang banget untuk harga segini tuh punya punya warna yang masih stabil. Kamera utama, kamera ultrawide untuk sebuah HP flagship Android ya guys. Dan ini kita juga coba switchable ke kamera periskopnya 3 kali. Dan ini juga stabil ya guys. Ini termasuk stabil, kita pegang handheld saja. Dan switch ke kamera utama. Oke, ini menarik ya. Jadi bisa switchable lens untuk kamera utama ultrawide sama periskop 3 kali optical zoom. Tapi untuk switch ke kamera depan sayangnya masih belum bisa. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian mari kita bahas soal performance dari HP ini, di mana HP ini dibekali oleh prosesor terupdate, terbaru dari MediaTek yang terkencang, yang menurut kita untuk penggunaan harian sudah pasti tidak ada kendala. Selama kita gunakan itu nyaman-nyaman saja, aman-aman saja, smooth-smooth banget, multitasking aman, lancar, tidak ada kendala guys. Ini juga bagus banget ya. Mungkin karena optimalisasi software juga yang bagus, tidak ada bug yang kita temukan selama penggunaan harian. Tidak ada masalah software yang kita temukan selama penggunaan harian. Beda banget ColorOS yang kita gunakan di sini dibandingkan ColorOS dari seri Oppo yang entry ya guys. Jadi menurut kita lebih stabil, lebih smooth, lebih jauh lah. Karena mungkin juga prosesornya bagus, konfigurasi softwarenya juga bagus. Jadi ini smooth banget. Secara Antutu pun tembus di 2,1 juta. Dan ini sangat angka yang besar ya guys. Kemudian kita coba juga menggunakan Geekbench 6. Kemudian 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test. Kemudian 3D Mark Solar Bay Extreme. Dan terakhir PC Mark. Ini menunjukkan bahwa performance dari HP Oppo Find X8 ini memang tidak main-main dan sesuai dengan harganya ya guys. Cakep banget ya guys. Kemudian untuk game sendiri, nah di tahun 2025 ini kita mencoba mengekspand jumlah game yang akan kita uji dalam sebuah smartphone. Di sini kita uji coba ada 7 game di sini. Ada game Mobile Legends, kalian bisa lihat untuk setting maupun rata-rata FPS-nya kita rubah konsepnya sedikit slide-nya. Kalian bisa lihat untuk rata-rata FPS-nya juga itu bagus banget. Kemudian game PUBG Mobile juga sama, setting dan rata-rata FPS-nya juga kalian bisa lihat langsung di layar kalian itu juga bagus dan stabil ya guys. Lanjut kita bicara game COD Mobile, kalian bisa lihat untuk setting maupun rata-rata FPS-nya juga ini termasuk bagus dan lancar 120 FPS. Kemudian game Genshin Impact juga sama, ini kita setting highest, refresh rate atau frame rate 60 FPS itu juga rata guys, termasuk lancar dan smooth. Kemudian kita coba game HOK. Jadi kalian bisa lihat untuk juga settingnya, rata-rata FPS-nya juga 120 FPS juga satu hal yang bagus. Kemudian game Free Fire juga sama, ini juga bagus, stabil juga, kenceng juga. Dan terakhir game FIFA Mobile ya guys, jadi kalian bisa lihat untuk gamenya juga. 7 game ini yang kita uji karena adalah game yang menurut kita paling sering dimainkan oleh orang Indonesia. Dan kalian bisa lihat untuk sampel FPS-nya juga tuh bagus-bagus ya guys. Dan kita bisa bilang ini adalah HP flagship terbaiknya Oppo di akhir 2024, bahkan di awal 2025 ini ya guys. Lanjut kita bicara soal layar. HP ini bukan layar AMOLED, resolusi lebih dari 1,5K, refresh rate 120 Hz, support YouTube 4K 60 HDR, bisa untuk Netflix Full HD HDR, perlindungan Corning Gorilla Glass 7e, dan yang penting, HP ini disertai oleh sertifikasi military grade yang langka untuk sebuah HP flagship. Satu hal yang bagus banget ya guys. Jadi komplit lah guys. Untuk secara build itu juga bagus ya guys. Ini layarnya juga bagus. Jadi kalau jatuh pun masih aman banget ya guys. Kemudian dari sektor speaker, kualitas dual speaker di HP ini termasuk bagus, detailnya cakep, kencang, dan menurut kita good banget buat Oppo. Kalian bisa dengarkan tuh sampel audio speakernya setelah ini ya guys.
Lanjut dari sisi baterai, HP ini bakal baterai yang besar banget ya guys, 5630 mAh, yang dalam pengujian kita itu sangat susah untuk dihabiskan dalam seharian. Kita sudah pakai 2 WhatsApp, pakai sosial media, gaming, kemudian kita pakai buat browsing, itu masih tembus seharian pemakaian screen on time lebih dari 7 jam. Suatu hal yang bagus banget dari Oppo Find X8 ini ya guys. Kemudian, dengan baterai sebesar itu pun, HP ini dibekali oleh charger 80 watt yang masih include dalam kotak pembelian. Dan support wireless charging 50 watt. Ini suatu hal yang bagus banget. Jadi kencang ya guys, jadi baterainya awet. Kemudian chargernya juga kencang 80 watt. Satu hal yang kita perlu apresiasi buat Oppo ya, bisa kasih benefit sebagus ini guys. Lanjut dari sisi security sendiri, HP ini dibekali oleh on-screen fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock ya guys. Kemudian dari sisi desain, menurut kita ini desainnya juga termasuk bagus, cakep, premium. Kemudian dia punya switch mute button ya guys. Jadi kalian bisa switch ke mute, vibrate sama ring ya guys. Jadi ini suatu hal yang bagus dan langka untuk sebuah HP flagship Android ya guys. Kemudian dari slot SIM card sendiri, HP ini bakal dual slot SIM card dan support eSIM, tapi tidak ada micro SD slot ya. Wajar ya guys, sebuah flagship. Tahun ini hampir tidak ada yang punya slot micro SD. Kemudian dari aplikasi zoom sendiri sudah support virtual background zoom yang memang wajar karena sebuah HP flagship ya guys. Kemudian dari sisi fitur, HP ini punya fitur yang lengkap ya guys. Punya NFC, punya IP68 dan IP69, support USB OTG, Wi-Fi 6E. Kemudian dia tidak punya headphone jack 3,5 mm dan tidak punya aplikasi FM radio ya guys. Kemudian dari navigasi Google Maps juga aman dan lancar, kita tidak menemukan adanya kendala selama penggunaan navigasi menggunakan HP ini. Kemudian untuk jaminan update software sendiri, HP ini mendapatkan jaminan update software hingga 5 kali OS dan 6 tahun security yang dimulai dari Android 15. Ini bagus banget ya guys, jadi sudah aman banget sampai berapa tahun lagi? 6 tahun lagi ya guys, jadi 6 tahun lagi ke 2030 ya guys, dan suatu hal yang bagus banget ya guys. Kemudian kita perlu mention satu fitur yang cukup menarik dari HP ini adalah share with iPhone. Jadi kalian bisa share seolah-olah HP ini dari Oppo Find X8 ini ke iPhone dengan menggunakan seperti AirDrop. Tapi syaratnya di HP iPhone itu harus menginstal aplikasi O+ Connect ya guys. Tapi ini suatu hal yang bagus dan inovatif dari Oppo ya guys, membawa fitur ini. Dan ini suatu hal yang kita sudah coba dan lancar, tidak ada kendala selama penggunaannya. Kemudian untuk fitur AI sendiri, HP ini juga sebenarnya punya banyak banget fitur AI. Tapi yang perlu kita mention di sini ada beberapa yang menurut kita usable banget buat kita gunakan harian. Contohnya Object Eraser itu juga bagus. Kemudian dia punya recording summary yang bisa dalam bahasa Indonesia. Satu hal yang bagus juga ya guys. Dan ini punya fitur AI Studio yang kalau misalnya kalian mau bikin karikatur atau muka kalian mau bikin kartun, itu juga bisa di HP ini. Satu hal yang kita perlu apresiasi buat software Oppo. Dan mungkin saran kita sedikit buat AI yang Oppo Studio, AI Studionya ini bisa lebih natural secara desainnya, bisa lebih tidak tertemplate banget, tapi bisa lebih natural. Dari foto bisa di sketch, itu akan lebih bagus lagi. Dan semoga Oppo mendengarkan dan memberikan update seperti itu guys. Kesimpulannya, ini adalah HP yang sangat worth it untuk dibeli. Menurut kita, ini adalah HP flagship yang terbaik dari Oppo ya guys, di akhir 2024, bahkan di awal 2025 ini. Kameranya cakep, performance-nya cakep, worth to buy dari sisi harga, karena tidak hanya price to performance yang dilihat, tapi keseluruhan. Layar, kamera, audio, ini baterai, charging, itu menurut kita ini adalah sebuah HP yang paket komplitnya dari Oppo. Tapi bisa jadi ini akan menjadi brand image tersendiri buat sebagian orang. Kok beli HP belasan juta belinya HP Oppo? Nah, ini adalah PR dari Oppo untuk memperbaiki brand image itu agar orang-orang bisa merasakan experience-nya sendiri dan bisa mengapresiasi HP Oppo ini, karena memang jujur HP Oppo Find X8 ini memang bagus banget ya guys, dan menurut kita ini worth it banget untuk dibeli. Dan itu dia kesimpulan review yang kita bisa sampaikan, dan thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye!